Nah, di sini akan diberikan tampilan seperti ini. Jadi kalau untuk perhitungan struktur menggunakan aplikasi seperti ini, eh, pertama yang kita lakukan adalah memilih pemodelannya seperti apa, kemudian mendefinisikan material yang kita gunakan itu apa, apakah beton bertulang atau menggunakan baja. Nah, kemudian baru kita mendefinisikan penampang elemen strukturnya, misal balok satu ukurannya berapa, kolom satu ukuran berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian baru yang keempat, kita harus mendefinisikan mengenai pembebanannya. Jadi pembebanan yang ada di sana apa saja, apakah beban hidupnya diperhitungkan, beban mati dan lain sebagainya diperhitungkan. Nah, kemudian baru dilakukan penggambaran terhadap elemen strukturnya, kemudian baru di running. Nah, dari running itu nanti akan ketemu berapa besaran momen yang akan terjadi. Nah, dari momen itu, besaran momen itu kan kita olah lagi untuk mendapatkan apakah penampang yang sudah kita hitung itu masih memenuhi syarat atau tidak. Biasanya akan keluar dalam bentuk warna. Jadi kalau warnanya merah, itu harus dilakukan penggantian. Apakah penampangnya dibesarin atau mungkin tulangannya juga dibesarin gitu ya. Nah, itu yang tahapan-tahapan dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi struktur ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini, yang pertama dilakukan adalah pilih dulu satuannya. Pilih dulu satuannya, misal kita lebih familiar dengan menggunakan satuan kilogram meter misalnya. Nah, kalau di SAP 2000 di sini satuannya ada tiga. Jadi satuan berat, panjang, kemudian juga suhu. Kalau untuk yang di etap hanya ada dua, hanya panjang, kemudian berat. Jadi kilogram, meter misalnya. Nah, kalau di SAP 2000 ini ada tiga. Jadi berat, panjang, kemudian suhu. Nah, memang kalau suhu, kalau kita di Indonesia terutama, ini hampir tidak pernah kita gunakan ya untuk perhitungan untuk yang pengaruh dari suhu ini. Nah, misal kita pengen ambil aja nih kilogram meter untuk satuannya. Nah, kemudian setelah itu baru kita pilih, kita akan menggunakan template yang mana, apakah menggunakan BIM, rangka batang 2 dimensi, atau rangka batang 3 dimensi. Nah, sehingga dari sini bisa kita tetapkan yang akan kita hitung apa. Nah, yang contoh sederhana kita coba ambil yang BIM ini dulu. Nah, setelah kita pilih BIM seperti ini, dia akan meminta data lainnya, misal number of span. Jadi, berapa jumlah batang yang akan kita input ke dalam gambar ini. Misal kita bikin yang sederhana saja dulu nih, yang kita butuh, kita akan menghitung dua saja. Jadi ada dua batang, batang satu dan batang dua seperti di sini. Nah, kemudian di sini ada span length, ini adalah panjang masing-masing batangnya. Misal batang ini kita anggap sama, panjangnya misalnya sama-sama di 6 meter gitu ya. Kita anggap sama di sini. Nah, kemudian ini kita okekan. Nah, sehingga akan keluar tampilannya seperti ini. Jadi ini tampilan 3 dimensinya, di sini tampilan 2 dimensinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus definisikan materialnya dulu. Nah, materialnya bisa diambil dari define, kemudian pilih material di sini. Nah, dari sini akan ada material bawaan yang sudah diberikan oleh si aplikasi ini. Nah, kita akan menggunakan beton ya sebagai materialnya, maka kita pilih set add new material. Nah, kemudian buatkan di sini nama materialnya apa. Misal kita bikin misalnya beton K250 misalnya, seperti ini. Nah, kemudian di sini material tipe, material yang kita gunakan apa? Nah, sini kebetulan bahasa Inggris semua, tapi ini masih standar ya. Steel itu baja, konkrit itu beton, aluminium, dan sebagainya. Nah, kita pilih konkrit di sini. Nah, kemudian di sini akan diminta data lagi, weight per unit volume. Jadi di sini adalah berat jenis dari beton tadi. Misalnya kita bikin di sini 2.100. Jadi BJ-nya 2.100 karena kita akan menggunakan BJ dari beton bertulang. Nah, kemudian di sini kita ganti 0,2 untuk nilai U dari beton bertulang. Ini kita coba samakan saja, jangan diganti. Nah, kemudian di sini ada FC absennya. Kalau di sini misalnya kita ganti ke MPa, MPa itu misalnya Newton milimeter. Nah, berarti di sini kalau kita menggunakan K250 itu lebih kurang di sini 20,6843. Jadi secara otomatis akan berganti seperti ini ya untuk FC absennya. Atau misalnya kalau seandainya
eh, kita akan menggunakan mutu beton yang lain, misalnya K300, maka FC absennya juga bisa kita ganti. Nah, misal ini kita genapin aja nih, misalnya menjadi FC absennya 21, atau kita pengen menggunakan FC absen 25 misalnya, atau kita anggap di sini eh, beton yang kita gunakan adalah beton K300, sehingga lebih kurang K300 itu sebenarnya berada di posisi FC absen 27, kita bikin 27 saja di sini. Nah, ini kalau sudah kita input seperti ini kita ganti satuannya, dia secara otomatis akan berubah sendirinya. Nah, di sini. Nah, dia akan berubah secara sendirinya. Kemudian ini kita oke kan. Atau kita bikin misalnya dalam satuan Newton milimeter atau MPa, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita oke kan. Jadi tahapan pertama sudah kita lakukan, material yang akan kita gunakan pada case yang ada di sini adalah menggunakan beton K300. Nah, kalau akan ada misalnya menggunakan material yang lain, misalnya di bangunan itu ada menggunakan baja. Caranya juga sama dengan yang tadi, bisa di add new material yang ada di sini. Nah, kemudian pilih di sini steel, kemudian definisikan namanya di sini misalnya IWF misalnya 300 ya. Nah, kemudian data ini diisi ulang lagi. Karena memang beton dengan baja, data yang disuruh diinput di sini juga akan berbeda. Nah, kita anggap ini kita sama semua ya, kita akan menggunakan beton K300 pada dua buah balok ini. Nah, itu yang cara yang pertama. Yang kedua, kita akan mendefinisikan frame section atau elemen strukturnya. Nah, misal di sini kita akan add new property. Nah, ini adalah bagian tahapan untuk mendefinisikan elemen strukturnya. Untuk yang balok ini kita akan bikin ukurannya berapa gitu ya. Nah, di sini bisa dipilih define, kemudian section properties, kemudian pilih frame section. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Frame section ini untuk balok dan kolom, kemudian area section ini untuk plat lantai. Nah, karena kita akan mendefinisikan balok, pilih di sini add new property. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau untuk yang di baja, bentuk baja, penampang bajanya ada seperti ini. Ada yang IWF, ada yang C, ada yang T, ada yang angel, ada double channel, pipa, tube, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita akan memilih beton atau konkret, tampilannya akan ada seperti ini yang ditawarkan oleh si Sub 2000 ini. Ada yang berbentuk bujur sangkar, ada yang bentuk lingkaran, pipa, bentuk kubus, ada yang precast, ada yang precast U seperti ini. Jadi ini adalah tampilan yang ditawarkan oleh si Sub 2000. Seandainya ada yang penampangnya tidak ada, itu bisa digunakan import new property ini. Jadi kita import dari mana? Misalnya biasanya kalau di sini ada file khusus misalnya yang sudah di input ke dalam sub dari aplikasi lain, kemudian bisa diinput di sini, diimport maksudnya di sini. Nah, sekarang kita anggap saja di sini kita menggunakan beton, kemudian bentuk penampangnya adalah berbentuk bujur sangkar. Nah, di sini akan diberikan eh, kita akan menamakan balok ini ada berapa buah. Misal di sini kita bikin B1, balok 1, ukurannya misalnya 20 kali 40, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini akan ada data yang harus kita isi, material. Nah, material di sini yang kita input di sini adalah yang sudah kita bikin di awal tadi, itu beton K300. Jadi, dia akan mendefinisikan bahwa balok B1 ini materialnya adalah beton K300. Nah, kemudian ini kita gambarkan di sini. Nah, ingat satuan kita di sini adalah kilogram meter, maka di sini dibikin 0,4, kemudian di sini 0,2. Nah, untuk baloknya kira-kira seperti ini. Selanjutnya, pilih concrete reinforced. Jadi, beton ini kita pergunakan untuk apa? Di sini akan ada pilihan. Nah, karena kita akan menggunakan ini untuk balok, maka pilih di sini beam. Kalau kolom, jadikan kolom di sini. Karena kita akan merencanakan balok B1 ini sebagai balok, pilih beam di sini. Nah, kemudian pada bagian ini, di sini ada concrete cover to longitudinal rebar center. Ini artinya adalah selimut betonnya. Nah, selimut beton ini kan sebenarnya ada beberapa aturan yang atur dalam SNI, tetapi rata-rata bisa menggunakan misalnya 0,3, misalnya 3 cm ya masing-masing. Misalnya kita anggap 3 cm, bahkan ada yang sampai dengan 4 cm misalnya. Kita bikin 4 cm untuk yang selimut betonnya.
Nah, kemudian ini diokekan saja. Nah, sebenarnya di sini ada pemilihan tulangan, ini kita coba abaikan saja dulu. Nah, ini kita okekan. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi tulangannya nggak kelihatan karena kita merencanakan balok ya. Kalau yang kelihatan tadi adalah untuk yang di kolomnya. Jadi kalau untuk yang data pertama ini B1 20 kali 40, bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya akan diganti dengan penampang yang lain, misalnya ukurannya lebih diganti seperti ini. Tinggal diganti saja, di sini akan kelihatan nih perubahan bentuknya. Nah, kita bikin di sini 0,2 sesuai dengan nama yang di atas. Nah, kemudian ini sebentar. Nah, di sini ini bisa diabaikan saja dulu. Nah, kemudian di sini dianggap satu semua. Nah, ini akan bisa didefinisikan nanti di belakangan. Nah, di sini untuk menentukan seperti kondisi sendiplastis, misalnya pembuatannya berada di berapa persen, misalnya apakah di 75%, 60%, ini kita coba abaikan saja dulu. Nah, kemudian ini kita okekan. Nah, kemudian misalnya kita pengen bikin balok dua nih, misalnya balok ini berbeda, ini balok pertama, sebelahnya nanti balok dua. Nah, cara yang sama dengan yang tadi, di sini dibikin misalnya B2, ukurannya adalah misal lebih, kita bikin lebih besar misalnya 30 kali dengan 50. Sama dengan yang tadi, untuk yang bagian sisi material, pilih beton K300, kemudian di sini dilakukan penggambaran. Di sini 0,5, kemudian di sininya 0,3. Kemudian di sini dipilih lagi beam, kemudian selimut betonnya kita samakan saja 4 cm. Nah, kemudian di sini sudah sebenarnya ada reinforced applied for ductile beam. Jadi di sini diberikan kita pilihan, kita akan menggunakan luasan areanya berapa. Nah, karena kita belum melakukan perhitungan berapa pembebanannya, sehingga kita belum mendapatkan berapa besaran momen ataupun gaya yang akan terjadi, maka ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Kemudian ini diokekan, kemudian ini diokekan. Nah, sehingga di sini sudah ada dua penampang balok yang sudah kita input di awal tadi. So, ini bisa saya sendiri delete. Nah, ini kita okekan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penggambaran terhadap elemen struktur yang sudah kita gambar di awal tadi. Nah, untuk melakukan penggambaran, di sini ada tools yang sudah tersedia ya. Nah, Zoom saya tinggal 10 menit lagi, nanti kita coba sambung. Nah, yang di Google Meet ternyata juga sama ya, hanya per 60 menit lebih panjang 15 menit dibandingkan dengan Zoom. Nah, tapi saya belum ketemu bagaimana metode untuk melakukan record yang ada di Google Meet, sehingga saya masih memilih Zoom ini untuk melakukan recordnya. Nanti kita coba bikin 2 kali sesi untuk ininya. Nanti kalau ini sudah berakhir, kita apakan lagi. Nah, untuk melakukan penggambaran, di sini sudah ada tools-nya. Di sini ada draw frame atau kabel elemen, ini yang akan kita gunakan. Nanti kalau untuk yang di perencanaan plat lantai, bisa menggunakan quick draw atau yang bagian di sini. Termasuk nanti juga ada bagian kolom ya, kalau untuk yang di bangunan gedung. Nah, misalnya kita pilih draw frame, kita akan melakukan penggambaran. Nah, akan keluar seperti ini, kita akan ditawarkan, kita akan melakukan penggambaran pemilihan balok yang mana dulu nih. Misal kita pilih B1 pada bagian di sini. Jadi ini diklik. Nah, jadi ini lebih gampang karena begitu dia sudah pas di posisi titik join akan keluar berwarna merah seperti ini. Klik kiri, kemudian klik kiri di sini. Kalau pengen diakhiri, klik kanan. Nah, selesai untuk yang balok pertamanya. Nah, kita pengen nih yang di sini menggunakan balok yang berbeda. Yang sudah kita definisikan di awal tadi menggunakan B2 3050 di sini. Nah, kemudian ini diklik kiri, tarik ke sini, klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, kalau sudah, ini kita tutup. Nah, ini tampilan dari 3 dimensi, ini 2 dimensinya. Nah, ini kan belum kelihatan ya bentuknya. Nah, ini kita bisa pilih di sini untuk mengeluarkan extrude view-nya. Jadi, keluar dalam bentuk 3 dimensi. Ini juga sama. Kita keluarkan extrude view-nya, tampilan 3 dimensinya. Nah, jadi ini untuk yang balok pertama, ini untuk yang balok kedua. Di sini masih dibikin bentuknya penampangnya masih sama ya dari segi ukurannya.
Nah, setelah kita definisikan tadi materialnya, kemudian definisikan penampangnya, kemudian melakukan penggambaran di grid yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Nah, selanjutnya adalah kita akan definisikan mengenai pembebanannya. Nah, pembebanan di sini ada beberapa ya. Jadi dari sini ada namanya load case di sini. Kemudian ada load combination. Nah, load combination ini kita tergantung kita akan menggunakan SNI yang tahun berapa. Kalau SNI yang di tahun 2002 biasanya akan ada 10 kombinasi. Kalau menggunakan SNI yang tahun 2012 akan ada lebih kurang di 18 kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi pembebanan ini fungsinya adalah untuk memberikan nilai safety factor yang lebih tinggi. Jadi misal kita akan merencanakan sebuah balok B1 misalnya, akan ada kita gunakan misalnya 10 kombinasi. Memang dari segi hitungan dia terkesan lebih boros. Misalnya untuk menggunakan 10 kombinasi tadi kita membutuhkan misalnya 4 diameter 16 pada tulangan atas, kemudian 3 diameter 16 untuk tulangan bawah dengan menggunakan 10 kombinasi. Ternyata kalau kita hanya menggunakan kombinasi 1 dan kombinasi 2 saja, nah kombinasi 1 itu beban matinya saja, kombinasi 2 adalah beban mati tambahkan dengan beban hidup. Nah, sehingga keperluan tulangan dari hasil hitungan menjadi lebih kecil. Misalnya dari awal tadi untuk tulangan atasnya 4 diameter 16, tetapi dengan hanya menggunakan 2 kombinasi, kita bisa menggunakan misalnya 3 diameter 13. Nah, itu tergantung nanti peruntukan di lapangannya seperti apa. Kalau akan merencanakan bangunan gedung, bangunan jembatan yang bangunan berat, sebaiknya menggunakan standar yang sudah ada di SNI. Misalnya, kalau saya lebih cenderung menggunakan SNI yang di tahun 2002 yang menggunakan 10 kombinasi. Nah, karena memang rata-rata yang case yang saya terima itu adalah bangunan 2 lantai, 3 lantai. Tetapi kalau nanti ada perencanaan misalnya apartemen sampai dengan 40 lantai, nah itu sebaiknya gunakan kombinasi yang ada di SNI tahun 2012 yang walaupun ada sampai dengan 18 kombinasi. Karena ini kita akan berbicara tentang nilai safety faktornya. Jangan sampai nanti kita pengen berhemat dalam penggunaan tulangan ataupun penampang betonnya, tetapi nanti berbahaya terhadap bangunannya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita yang ada di teknik sipil. Jangan sampai kita yang merencanakan asal-asalan, ternyata nanti ada risiko besar yang akan ditanggung oleh orang yang akan menempati bangunan tersebut. Nah, di sini ada load case, kemudian ada load pattern di sini. Nah, load pattern di sini untuk beban mati di sini ada nilai 1 ya. Nah, di sini artinya beban mati ini akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi. Nah, kemudian misalnya kita pengen bikin beban itu adalah beban hidup. Misalnya kita hanya menggunakan 2 kombinasi nanti gitu ya. Nah, ini diganti dengan left, kita ganti 0 di sini, kemudian add now. Nah, kita akan coba menggunakan 2 kombinasi saja nanti. Jadi kombinasi 1 dan kombinasi 2 saja. Jadi kombinasi 1 itu adalah beban matinya, kombinasi 2 adalah gabungan antara beban mati dan beban hidup. Nah, ini yang kita definisikan terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk pembebanan. Nah, sebelum pembebanan kita nah di sini ada load case. Nah, kita anggap ini ada 2 beban ya, yang kita definisikan tadi, beban mati dan beban hidup. Ini kita okekan saja terlebih dahulu. Kemudian, misal kita akan melakukan penambahan beban pada bagian yang di sini, maka di blok misalnya balok 1 ini, kemudian assign, kemudian di sini ada frame load, jadi kita akan memberikan beban titik. Nah, di sini ada beban gravitasi, ada beban titik, ada beban terbagi rata. Misalnya kita akan menambahkan balok 1 ini beban terbagi rata, misalnya ada beban mati ya, kita asumsikan di sana gitu ya. Nah, kemudian nilainya misalnya kita berikan saja 150 kg. Nah, ini kan yang lumrah terjadi di, ini nggak keluar ya. Nah, kalau di ekstrud nggak keluar. Nah, ini yang paling sering kita lihat di mekanika ya, atau di analisis struktur bentuknya seperti ini. Jadi untuk yang beban 1, kita anggap di sini ada beban terbagi rata sebesar 150 kg per meter. Ini saya hapus ekstrudnya supaya kelihatan.
pembebanan beban terbagi ratanya di sini. Nah, nggak kelihatan juga, yang kelihatan di sini di posisi 2 dimensinya. Nah, ini untuk yang balok pertamanya ada beban terbagi rata sebesar 150 kg per meter. Kemudian untuk yang balok 2, misal di sini kita pengen bikin ada beban titik misalnya ya. Nah, beban titik itu sama dengan poin gitu ya. Nah, kita bikin di sini di posisi 75 dari tengah sini ya. Misalnya kita di sini bikin ada beban sebesar 100 kilo misalnya ya. Nah, di posisi 0,75 tadi ada beban titik sebesar 100 kg tadi. Nah, sehingga pembebanan yang pada balok 1 tadi adalah beban terbagi rata. Kemudian pembebanan yang ada di balok B2 ini adalah beban titik, bentuknya seperti ini. Nah, sehingga dua pembebanan ini sudah kita definisikan, selanjutnya nanti adalah kombinasi pembebanannya. Ini saya coba tutup dulu, selanjutnya saya akan kirim lagi link untuk ininya ya, zoom-nya. Sebentar saya tutup dulu, saya kirimkan lagi.